Ritual tarik janin versi pelaku. Ketika seorang ibu melakukan sesuatu di luar nalar untuk mendapatkan anak. Cerita ini ditulis oleh MS Haidik Tanya Demit. Yang ingin membacanya langsung bisa di Twitter beliau dan follow akun beliau juga. Yuk sekarang kita dengarkan ceritanya. Tweet ini adalah gambaran awal bagaimana si pelaku melakukan ritual tersebut. Meskipun aku sendiri tidak tahu detailnya, tapi aku akan mencoba menceritakan bagaimana awal mula dia bisa melakukan hal itu kepada Bu Sri yang ada di tweet ini. Cerita ini seperti adegan pembuka atau opening scene yang ada di film tentang Imas, sang pelaku ritual tarik janin yang nantinya ceritanya akan berlanjut ke tweet ritual tarik janin versi korban. Nampak seseorang berjalan di tengah hujan dengan kondisi yang basah. Dia hanya terdiam di sana, meskipun beberapa kali petir menyambar di tengah hujan deras yang mengguyur dirinya pada malam itu. Beberapa kali ia terjatuh di jalanan yang licin akibat hujan yang lebat pada malam itu. Namun dia kembali bangkit dan berjalan menyusuri jalanan yang gelap gulita tanpa peduli tubuhnya basah dan kotor akibat lumpur yang ada di sekitarnya. Entah apa yang dia cari, namun dia seperti menyusuri tempat yang akan dia tuju di tengah-tengah kegelapan malam. Dengan senter yang dia bawa, beberapa kali dia melihat jam tangan berwarna perak yang menunjukkan jam 12 malam kurang. Aku harus segera menemukannya, karena kalau tidak semuanya akan gagal, katanya dengan nada yang tergesa-gesa. Dia terus berjalan di tengah petir yang menyambar pada malam itu. Tubuhnya tertatih-tatih dan menggigil kedinginan, sehingga senter yang dia bawa pun bergetar hebat. Rupanya dia berjalan ke salah satu kebun yang ada di salah satu rumah warga yang ada di sana. Di sana ada gundukan tanah besar yang ditandai dengan sebuah batu dan 4 bambu warna kuning yang tertancap di setiap sudut gundukan tanah itu. Akhirnya perempuan itu menghela napas panjang. Dia seperti tidak merasa takut setelah melihat gundukan tanah itu. Malah dia merasa senang karena langkah kakinya semakin cepat ketika dia melihat hal itu dari jauh. Dirinya langsung duduk setibanya di sana. Dia menoleh ke arah kiri dan ke kanan untuk memastikan bahwa tidak ada orang lain selain dirinya yang ada di sana. Bu, akhirnya Imas bisa mengabulkan keinginanmu. Imas memandangi kuburan itu selama beberapa detik. Ada perasaan ragu atas apa yang akan dia lakukan di sana. Dia terdiam lalu mengambil napas panjang. Tak lama, dengan kedua tangannya, dia langsung menggali tanah kuburan yang kotor dan becek tersebut. Petir terus-terusan menggelegar, seperti sedang menemani Imas yang sedang terus menggali kuburan itu dengan kedua tangannya. Dia tidak peduli tangannya yang kotor sekarang, karena dia seperti mempunyai sebuah tujuan yang harus dia capai pada saat itu. Beberapa kali dia melihat jam tangannya lagi. Waktu terus berdetak menuju tengah malam. Imas tampak seperti kebingungan. Dia seperti sedang dikejar waktu, sehingga dia kembali mencari cara agar dia bisa menggali gundukan tanah itu dengan lebih cepat. Dia akhirnya berdiri, mencabut salah satu bambu yang ada di sana dan menancapkannya lagi di tengah gundukan tanah itu. Dia juga mencabut batu yang menjadi penanda tempat itu, dan dia menggali tanah itu dengan cara dikeruk agar tanahnya cepat keluar dari sana. Tubuhnya tampak menggigil, terdengar bunyi dari giginya yang gemetak saking dinginnya udara pada malam itu. Namun dia sadar, dia tidak boleh berhenti. Dia harus terus menggali lagi sampai dia menemukan sesuatu yang dia inginkan di dalam sana.
Seperti ada sesuatu yang dia pertaruhkan di sana. Dia harus berhasil melakukan hal ini. Meskipun apapun yang akan terjadi, ini adalah tentang hidup atau mati. Tiba-tiba dia terlihat seperti mengerang. Menggali gundukan tanah itu tampak tidak mudah. Beberapa kali ada batu di dalam tanah yang harus dia buang. Rasa sesal di wajahnya terlihat sekarang. Mulutnya terbuka dan menggerutu atas apa yang dia lakukan. Imas yang hidup dalam kemewahan dan kekayaan mau tidak mau harus melakukan hal seperti ini atas sebuah ketidaksempurnaan dalam hidupnya. Sudah hampir 5 tahun dia menikah, namun dia masih belum diberi kepercayaan untuk mendapatkan keturunan. Uang dan kemewahan yang mengelilingi hidupnya tampaknya tidak bisa membuat dirinya bahagia. Imas teringat apa yang dikatakan ibu mertuanya. Seorang perempuan yang tidak bisa melahirkan anak dari rahimnya sendiri adalah seperti benalu, dan benalu itu harus dibuang jauh-jauh. Imas merasa tidak adil atas apa yang Tuhan lakukan kepadanya, sehingga dia harus melakukan hal ini, hal yang menentang takdir Tuhan. Namun karena keinginannya, dia harus memaksakan hal tersebut agar dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Waktu terus bergerak menuju tengah malam, tinggal 10 menit lagi hingga tepat jam 12 malam. Dengan napas yang kini terengah-engah, Imas masih berusaha menggali tumpukan tanah itu dengan benda yang ada di sekitarnya. Hingga akhirnya tepat 5 menit sebelum jam 12 malam, dia menemukan sesuatu di bawah gundukan tanah itu. Sebuah benda yang membuat Imas tersenyum lebar di tengah hujan. Wajahnya menunduk secara perlahan. Terlihat tetesan air hujan yang menetes dari rambutnya ke arah benda tersebut. Dengan napas yang terengah-engah, dia akhirnya mengambil benda itu secara perlahan dari dalam sana. Benda itu adalah kunci dari hal yang dia impikan, yang sebentar lagi hal itu akan terwujud. Dia langsung mengambilnya dan mendekatkannya ke arah dada untuk dia peluk pada malam itu, di mana semuanya berawal yang akan mengubah kehidupannya untuk selamanya. Terlihat dengan jelas senyumannya yang kini mulai menyeringai, ditambah dengan petir yang menyambar, sehingga wajahnya nampak jelas terlihat secara sekilas. Akhirnya impianku akan terwujud, katanya sambil tersenyum. Dia kembali memandangi benda yang seperti guci kecil itu, lalu dia mengangkatnya tinggi-tinggi hingga ke atas kepalanya. Tak lama kemudian, prang, dia melemparkannya ke arah batu yang tadi dia pakai untuk menggali gundukan tanah itu, sehingga guci tersebut pecah. Terlihat 2 buah benda berwarna putih ada di dalam pecahan benda tersebut. Seketika Imas kembali mendekat untuk melihat dari dekat kedua benda itu. Kedua benda yang akan menjadi penyempurnaan bagi apa yang akan dia lakukan. Dia langsung kembali menoleh, tepatnya ke arah sebuah rumah yang letaknya tak jauh dari kebun tersebut. Sebuah rumah yang merupakan pemilik asli dari benda yang ada di depannya ini. Dia akhirnya memegang kedua benda itu dan membukanya secara perlahan. Terlihat dengan jelas 2 buah ari-ari dari bayi kembar yang masih dibungkus oleh kain berwarna putih yang kini basah akibat hujan. Senyuman yang ada di wajahnya semakin terlihat dengan jelas. Dia memegang kedua ari-ari itu, lalu mengangkat keduanya hingga ke atas kepalanya. Hingga tak lama kemudian, kedua ari-ari itu dia masukkan ke dalam mulutnya. Ada perasaan jijik ketika dia memasukkan 2 benda itu. Beberapa kali dia seperti terlihat ingin muntah, namun dia tahan. Petir terus-terusan menyambar, seperti menyamarkan apa yang dia lakukan di sana. Kulitnya yang kenyal, lengket, dan bahkan bau kini terasa olehnya. Ini adalah hal yang terakhir yang harus dia lakukan sebelum akhirnya dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan.
Dia mengunyah ari-ari itu secara perlahan karena dia tidak bisa untuk menelannya secara langsung. Wajahnya yang awalnya tersenyum pun seketika berubah menjadi pucat. Namun dia harus tetap melakukan hal itu hingga kedua ari-ari itu masuk ke dalam tubuhnya. Kamu harus mencari ari-ari baru untuk kamu makan, karena itu sebagai penanda bahwa kamulah tempat dari bayi yang akan aku cari. Aku akan menandainya dengan ini, sebuah ari-ari yang dibalut dengan kain putih yang sudah aku mantrai. Ini adalah sebuah media agar ritual tarik janin itu berhasil. Dan kamu harus melakukan hal itu agar bayi yang aku incar bisa dipindahkan dengan sempurna. Seketika Imas ingat dari perkataan dukun itu ketika dia meminta syarat untuk ritual tarik janin yang dia jalani sekarang. Seorang dukun yang membantunya untuk mendapatkan sebuah keturunan yang dia idam-idamkan. Sehingga dia harus melakukan hal ini, memakan ari-ari bayi yang baru lahir agar ritualnya berjalan sempurna. Imas benar-benar tidak kuat. Beberapa kali dia ingin muntah, namun dia menahannya dengan kedua tangannya. Dia harus tetap mengunyah ari-ari kecil itu agar menjadi potongan-potongan kecil yang bisa dia telan. Meskipun nampak alot, namun dia harus tetap mengunyahnya. Bahkan salah satu tangannya sengaja dia masukkan ke dalam mulut agar membantunya menggigit ari-ari itu hingga terpecah menjadi beberapa bagian. Imas menelan ludah. Dia merasa bahwa ari-ari itu sudah bisa dia telan sekarang. Sambil menghela napas panjang, Imas secara perlahan menelannya. Dia bahkan memukul-mukul kerongkongannya secara perlahan agar ari-ari itu bisa masuk ke dalam tubuhnya. Perasaan mual dan ingin muntah semakin terasa, namun dia terus menahannya. Bahkan ketika ada potongan yang secara tidak sengaja keluar dari dalam mulutnya dan jatuh ke tanah, dia mengambilnya lagi dan memakannya bersamaan lumpur yang menempel di dalam ari-ari tersebut. Imas benar-benar sudah kehilangan akal atas apa yang dia lakukan. Namun dia sepertinya tidak terlalu mempedulikan hal itu. Dia hanya ingin semuanya segera berakhir secara bahagia atas apa yang sedang dia lakukan. Glek. Dia akhirnya menelan semua ari-ari itu tanpa sisa. Hujan yang terus mengguyur dirinya pun masih begitu deras, ditemani dengan petir yang terus-menerus menyambar. Tak lama kemudian, tepatnya beberapa menit setelah ari-ari itu ditelan olehnya, tiba-tiba wajah Imas tiba-tiba mengerang kesakitan, seperti ada sesuatu yang terjadi di dalam perutnya. Ketika dia langsung duduk dengan kedua tangannya yang refleks memegang perutnya, dia benar-benar merasakan sebuah rasa sakit, seperti ada sesuatu yang menusuk-nusuk dari dalam tubuhnya. Rasa sakitnya begitu kuat sehingga dia tampak sedikit meneteskan air mata di tengah-tengah petir yang terus menggelegar dengan cahaya kilatnya yang menerangi Imas yang basah diguyur hujan pada malam itu. Namun secara perlahan, tangisannya secara perlahan berubah menjadi sebuah kebahagiaan. Senyumannya yang menyeringai terlihat dengan jelas di tengah petir yang menyala sepanjang malam. Rambutnya yang basah terlihat menutupi setengah wajahnya sambil memegangi perutnya. Dia akhirnya berhasil melakukan ritual tarik janin yang bisa membuat dirinya mendapatkan seorang keturunan dari seorang rahim yang berbeda, yang sengaja dipindahkan kepadanya secara paksa. Dan itu adalah awal mula dari teror yang dialami oleh Bu Sri yang ada di sini. Ibu Sri harus menjadi seorang korban yang harus kehilangan bayinya atas apa yang dilakukan Imas pada malam ini. Dengan bantuan seorang dukun, akhirnya Imas selesai melakukan ritualnya.
Tinggal sang dukunlah yang melakukan sisanya, bersamaan dengan salah satu makhluk yang akan meneror Busri hingga dia kehilangan bayinya. Terima kasih yang sudah menonton cerita ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa tonton kelanjutannya di thread saya dengan judul Ritual Tarik Janin yang ditulis oleh @tanyademit. Yang ingin membacanya langsung bisa di Twitter beliau. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen agar channel aku terus berkembang.